Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Akhirnya terkuak hal yang mungkin membuat Martin benci kepada rekan senegaranya, Marc Marquez. Jorge Martin ternyata telah meminta klausul kesepakatan Ducati sebelumnya, tapi Marc Marquez menolaknya. Klausul menarik pun disiapkan Ducati dalam tawarannya kepada Jorge Martin. Marc Marquez dilaporkan merusak kesepakatan potensial antara Ducati dan Jorge Martin mengenai klausul kontrak yang melibatkan dirinya. Saat ini, Marc Marquez telah memenangkan perburuan pabrikan resmi Ducati tahun 2025 setelah perubahan besar-besaran di Ducati. Pabrikan Italia itu telah menawarkan kursi tersebut kepada Martin beberapa hari sebelumnya sebelum MotoGP Italia. Namun terpaksa menyusun rencana baru ketika Marc Marquez menolak untuk puas dengan Pramac. Jorge Martin kini telah menandatangani kontrak dengan Aprilia untuk musim depan dan Marquez dipastikan bergabung dengan skuad pabrikan Ducati. Nah, pekan lalu, Martin menerima tawaran kontrak untuk membalap bersama tim pabrikan Ducati pada tahun 2025 yang menyertakan klausul menarik. Klausul tersebut mengatur bahwa motor merah yang diidam-idamkan adalah milik Martin, kecuali Marc Marquez memenangkan kejuaraan MotoGP tahun ini. Tentu, Martin menerima syarat itu, namun Marquez tidak. Martin saat ini memimpin kejuaraan di depan juara bertahan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Bisa dibilang, penerima terhadap persyaratan tersebut adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk akhirnya merebut gelar tahun ini yang dia lewatkan di Valencia tahun lalu. Namun, kesepakatan itu tidak tercapai ketika Marquez tiba-tiba berusaha keras. Penolakan untuk pindah ke Pramac yang bisa menawarkan paket dan dukungan pabrikan tampaknya menjadi kunci untuk mengembalikan pendulum motor resmi 2025 ke arah yang menguntungkan. Martin mengkonfirmasi perpindahannya ke Aprilia tak lama setelah jelas bahwa dia akan diabaikan untuk mendapatkan tempat yang didambakannya di Ducati. Tentu hal ini bisa memicu Jorge Martin untuk bersemangat setidaknya membalas pabrikan lamanya di tahun 2025 menggunakan motor Aprilia yang sekarang juga tak kalah kencang di grid dan bahkan sempat mengungguli Ducati jauh di balapan Texas kemarin sob. Dan apakah dengan penolakan Marc Marquez membuat keretakan hubungan antara Martin dan Marquez? Kalau Martin dan Ducati udah jelas lah ya. Menurut teman-teman gimana? Berita kedua, Honda sedang melakukan pembicaraan untuk merekrut Alex Espargaro sebagai test rider. Nah, Alex Espargaro banyak diminati sebagai test rider 2025 nih. Alex Espargaro dikabarkan menolak tawaran Yamaha untuk menjadi test rider mereka. Pembalap veteran MotoGP itu dipastikan akan pensiun pada akhir tahun ini. Meskipun dia membiarkan pintu terbuka untuk peran yang berbeda ketika mengumumkan pengunduran dirinya. Dia mengungkapkan bahwa hal itu mungkin tidak akan terjadi di Aprilia. Kini, Marca melaporkan bahwa Honda akan mengambil layanan Espargaro pada tahun 2025. Honda mengalahkan minat besar terhadap Alex Espargaro dari Yamaha. Faktanya, Yamaha dilaporkan sangat tertarik untuk merekrutnya. Espargaro dan agennya Albert Valera bernegosiasi dengan Yamaha tapi tuntutan biaya terlalu besar dan menghalangi terjadinya kesepakatan. Namun, kini Honda lah yang memenangi pertarungan perebutan Espargaro. Bagi pabrikan Jepang yang sedang kesulitan, merupakan suatu pencapaian besar untuk dapat mengandalkan pembalap pengungsi yang pengalaman terkini dan relevan. Espargaro memenangkan perlombaan sprint di Barcelona hanya 48 jam setelah mengumumkan pensiun musim ini. Dia adalah roda penggerak utama dan kebangkitan Aprilia untuk menjadi pesaing terdekat Ducati yang dominan. Dan meskipun dia akan menyerahkan motor kesayangannya kepada Jorge Martin musim depan, dia akan menanggapi tantangan yang berbeda dan lebih berat. Proyek Honda di MotoGP masih berada di titik terendah, bahkan setahun setelah Marc Marquez memilih hengkang. Pengganti Marquez, Luca Marini, berada di posisi paling belakang dan merupakan satu-satunya pembalap yang tidak mendapatkan satupun poin di tahun ini. Honda merekrut Marini dan Johann Zarco, otak berpengalaman lainnya, tahun ini, tapi penambahan Espargaro diharapkan dapat mempercepat perkembangan mereka. Aprilia akan terus menggunakan Lorenzo Savadori sebagai test rider 2025 mereka. Berita ketiga, Andrea Iannone didukung untuk melakukan comeback MotoGP yang menakjubkan. Pertama-tama, penting untuk memutuskan apakah saya tetap di Superbike atau tidak, kata Iannone. Andrea Iannone pantas kembali ke MotoGP, tegas bos Superbike-nya.
Pembalap Italia itu kembali dari larangan doping 4 tahun musim ini untuk bergabung dengan Go11 Ducati di Superbike. Penampilan awalnya yang mengesankan telah menciptakan kehebohan mengenai langkah selanjutnya yang mungkin akan kembali ke MotoGP. Saya pikir dia adalah pembalap papan atas, kata manajer tim Go11. Andrea adalah pembalap yang sangat bertalenta dan menurut saya dia pantas bertahan di Superbike dengan paket resmi dan juga layak membalap di MotoGP. Saya pikir saat ini dia harus memutuskan apa yang akan dia lakukan di karirnya. Ada opsi untuk tetap di tim, kontraknya berdurasi 1 tahun dengan opsi tahun kedua. Dia harus memutuskan apakah akan menerima opsi tersebut atau tidak. Itu tergantung pada apa yang ingin dia lakukan. Jika dia tetap bersama kami akan sangat senang. Karena saya pikir kami cukup kompetitif untuk merebutkan podium di setiap balapan. Masa depan dia tidak bergantung pada kami, tapi pada dia sendiri dan Ducati. Iannone mengatakan tentang rencananya pada tahun 2025. Setiap hari, kami memiliki sesuatu yang baru karena setiap hari ada sesuatu yang berubah. Itu normal, dan tidak hanya bagi saya. Saat ini, saya hanya ingin fokus pada kejuaraan. Nah, setelah Misano, saya akan mulai memutuskan masa depan saya. Pertama-tama, penting untuk memutuskan apakah saya tetap di Superbike atau tidak. Iannone kini berusia 34 tahun, muncul dalam perbincangan tentang lowongan di MotoGP musim depan. Nah, hal ini akan diputuskan di 14 Juni nanti saat balapan di Misano. Wow, kalau Iannone balik ke MotoGP, Dovi balik ke MotoGP, dan mereka balapan di Pramac Yamaha, mungkin seru sob. Karena bisa jadi akan menjadi sebuah perbedaan ketika Yamaha sedang tumbuh dan mencoba podium kembali. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.